pagi. Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Partai Provinsial SPD Timor, jadi Partai Fritz, hari ini datang gubernur dua sekaligus. Gubernur Timor, khusus SPD di Timor, dan gubernur NTT. Pak Sasongko dari percetakan Pohon Cahaya, Dirjen Dinas Katolik yang bermetamorfosa menjadi wakil bupati Timur, para pimpinan perguruan tinggi hadir di sini. Saya lihat ada Wakil Rektor di Sule, di guru saya, selalu ajar saya, dan semua yang hadir, para pastor, pendeta, suster, dan seluruh kalangan intelektual yang tertarik terhadap ilmu pengetahuan yang hadir pada pagi hari ini, penulis yang luar biasa, dan seperti tadi Partai Provinsial sampaikan bahwa memang kebanggaan luar biasa karena Partai Fritz itu memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat menarik, khususnya bagaimana menulis puisi dengan fokus pada pemahaman dan sebuah kejadian dari kelahiran sampai kematian, kebangkitan, dan seluruh ceritanya dibuat begitu sederhana dalam baca puisi. Dan ini menarik sekali bagi saya. Menarik karena cara melakukan penyiaran lewat sebuah puisi dan gabungan puisi yang ada. Baru pertama kali saya membaca, dan menurut saya ini jarang ada pemahaman isi dari secara religi dan dirangkum begitu apik dalam sebuah buku. Saya sambil baca dari malam sambil senyum-senyum, luar biasa. Ini sentilan-sentilannya menarik sebenarnya, karena saya terus terang terus mendorong, bahkan kadang-kadang mengganggu. Contoh, bicara tentang kelahiran Sang Mesias, banyak sekali membahas bagaimana kehadiran Allah menjadi manusia. Ya, saya pikir itu dari mulai nenek moyang kita pun orang udah tahu itu. Tapi saya tidak lihat orang bagaimana sekelompok orang yang tidak dianggap di dalam kehidupan sosial zaman itu, mereka itu tidak boleh menjadi saksi. Bahkan di pengadilan, apabila mereka menjadi saksi, mereka dianggap tidak ada. Jadi saya baca para gembala yang menjadi saksi pertama di dalam kelahiran Sang Mesias, mereka itu bahkan tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Zaman itu kalau ada tindak pidana dilakukan, lalu ada orang menghadirkan kelompok gembala itu menjadi saksi di pengadilan, maka dianggap nihil, ini tidak perlu, tidak layak menjadi saksi. Tapi begitu lahir Sang Mesias, mereka pertama menjadi saksi. Aneh betul itu. Saya dalam pikir ini apa salah tidak itu? Jadi itu ada gugatan penilaian di dunia, ternyata tidak sesuai dengan penilaian di surga. Jadi hati-hati. Yang merasa diri sudah baik itu belum tentu. Itu sebuah gugatan besar dari surga menurut saya. Jadi kadang-kadang saya baca buku Bill Tetloff, ada sebuah menarik basis beberapa frasa yang saya baca menarik di sana. Salah satunya, banyak orang berusaha sedemikian rupa untuk terlihat benar daripada melakukan kebenaran. Karena itu saya mendorong terus. Dan itu pertanyaan yang menurut saya gereja dan terus menulis, karena pengetahuan kita terus berkembang. Saya kadang-kadang ganggu para pendeta dan pastor, masa kita ikut
Orang zaman dulu tulis kita baca terus, kita harus berkembang loh. Saya bilang berkembang ilmu pengetahuan itu akan membuat kita tidak salah menghakimi orang. Dan gereja dalam catatan sejarah pernah salah menghakimi orang. Pada saat Galileo Galilei menyatakan dunia itu bulat, dunia itu bundar, gereja yang punya pemahaman zaman itu dunia datar menghukum Galileo Galilei. Lalu ratusan tahun kemudian Kopernikus mengelilingi dunia dan kembali dan menyatakan dunia itu bulat, dan disampaikan dengan benar, gereja mulai berpikir, dan ratusan tahun kemudian gereja menyatakan maaf, kami salah. Itu pengetahuan. Karena itu tidak ada pilihan bagi kita untuk melakukan langkah-langkah untuk dalam peradaban kita memberikan sumbangan terbesar bagi pengetahuan untuk generasi yang akan datang, sehingga tidak ada lagi salah dan cacat dalam berpikir, khususnya membangun pengetahuan. Saya selalu mengganggu itu terus. Mengapa orang-orang kelompok manusia tidak dipeduli, tidak dianggap menjadi saksi di dunia, mereka menjadi saksi nomor 1. Itu yang pertama. Saksi pertama, utama, saksi kedua dan utama. Yang kedua saksi, dua kelompok manusia. Para Majus. Saya zaman itu kan kerajaan luar biasa Romawi zaman itu. Kenapa saksi tidak datang dari Roma? Atau minimal saksi tidak datang dari orang Jewish, orang Yahudi. Kenapa datang dari Majusi? Nah, saya cek rupanya yang mengerti tentang titik koordinat zaman itu cuma mereka. Dalam perjalanan pengetahuan membantu saya, dan saya pikir bukan bintang jalan. Itu para Majus mampu melihat bintang sebagai pemberi tanda dan arah, dan mampu berhitung inilah koordinat. Dan tidak semua tahu, karena itu tidak semua tahu tempat itu ada di mana. Itu titik koordinat, kecerdasan luar biasa zaman itu, titik koordinat, bahkan rumahnya berkata ini titik koordinat, ini dia. Jadi pesannya bahwa kecerdasan itu dibutuhkan di dalam membangun sebuah kesaksian dan pemberitaan. Jadi kalau pemberitaan tanpa pengetahuan bahaya. Sekolah kurang, baca kurang, pengalaman kurang, pengetahuan kurang, kontemplasi kurang, tapi ngajar, membawa berita. Apalagi berbicara tentang sebuah pengetahuan hebat, memiliki kehidupan, ya pasti banyak misteri-misteri yang harus dibuka oleh kita. Lewat berterima kasih kita kepada para pendahulu kita yang memberikan kita dasar berpikir untuk kita melanjutkan exercise dalam pemahaman kita untuk mengerti masa depan. Dan saya berterima kasih kepada Pater Fritz Reckow yang membuka sedikit wawasan kita, cara berpikir Alkitabiah dan Injil, bagaimana memahami Sang Mesias itu lewat puisi. Itu salah satu cara baru untuk kita juga mulai belajar. Nah, ini gugatan-gugatan seperti ini yang terus mengganggu kita, menurut saya, kaum intelektual untuk terus maju, untuk memberikan pemikiran-pemikiran buat generasi kita dan generasi yang akan datang. Dan karena itu saya hadir di sini bukan karena Pater Fritz Reckow mengundang saya saja, tapi saya melihat perlu kita membedah, bukan saja bedah buku, kumpulan-kumpulan puisi, bukan antologi puisi religi, kumpulan-kumpulan puisi religi, tetapi juga kita terus masuk bagaimana pemahaman religius kita yang bisa bertumbuh karena ilmu pengetahuan membantu kita. Kalau orang bilang kehidupan religius yang luar biasa tinggi, tapi dia tidak bisa baca, tidak bisa mengerti apapun, tapi tinggi sekali, saya tidak percaya. Karena itu memang literasi membantu manusia untuk dekat dengan Sang Pencipta. Itu membantu manusia. Karena itu keharusan literasi di situ. Ilmu dari literasi kita punya pengetahuan, dan pengetahuan membantu kita mengenal sang Allah kita. Kalau tidak ada pengetahuan, kita tidak kenal. Ilmu itu harus maju terus. Zaman dulu orang bilang tidak ada benda yang bisa terbang ke langit, dilontarkan ke langit, dia akan turun kembali karena gaya gravitasi. Semua orang meyakini itu, tidak ada lain. Hari ini begitu teori aerodinamika keluar, terbang pesawat itu kapan dia mau turun, baru dia turun.
misteri-misteri yang tidak sempat dibuka oleh zaman dulu. Dan zaman sekarang kita harus buka. Kalau kita tidak buka hari ini, maka kita berhutang terhadap generasi kita. Kita berhutang terhadap zaman kita. Kita tidak memberikan. Dan Pater Fritz Meko tidak sedang berhutang buat generasinya, karena dia melahirkan pemikiran, pengetahuan-pengetahuan yang membuka banyak pemikiran pada zaman ini dan zaman yang akan datang, untuk tahu bahwa ada seorang pemikir yang baik, pemikir yang luar biasa lewat literasi yang diberikan untuk mengenang Pak Fritz Meko. Dan itu dalam teori antropologi namanya itu manusia konsepsional. Jadi Ernest Becker bilang manusia itu tidak mati. Ada manusia menolak kematian. Dalam bukunya Denial of Death, dia bilang manusia menolak kematian. Apa itu manusia tidak bermati? Manusia konsepsional. Manusia yang dalam hidupnya membuat karya-karya yang selalu dikenang, selalu dilihat, dan dia mengikuti itu, karena itu dia hidup sepanjang masa. Dia mati secara raga, tapi konsep berpikirnya tidak akan mati. Nah, itulah manusia konsepsional dan Denial of Death. Terima kasih. Salam, kafe, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Penyerahan dan pembukaan sampul buku. Gubernur Nusa Tenggara Timur akan membuka selubung buku Sang Mesias yang menggambarkan kelahiran Sang Mesias yang sebentar lagi akan kita kenangkan wafat dan kebangkitannya dalam peristiwa Paskah tahun ini. Kita berikan aplaus yang meriah. 1, 2, dan 3. Dengan demikian bismillah launching buku Sang Mesias yang ditulis oleh Pater Fritz Meko SPD. Ini saya nanti beli 1000 Sang Mesias. Ini berapa Pak? Ini puisi. Puisi juga. Ya, puisi. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah acara launching buku Sang Mesias ini, kita akan melanjutkan dengan sesi kedua yang akan dipandu oleh Pembina. Setelah Gubernur akan menjalankan mulai ini. Apa ini? Biologi kesehatan.